wabarakatuh. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA, ribonucleic acid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri pada setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal sebagai kromosom. Temuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maureen Wilkin dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Asam nukleat bagi DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Ada 4 senyawa pada nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakter yang kalah dalam fenomena ini adalah karakter cuping melekat disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas suatu sifat organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut alela. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu gen yaitu bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotipe. Fenotipe merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku manusia merupakan fenotipe. Setiap fenotipe dikendalikan oleh genotipe. Genotipe adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom. Kromosom 23 disebut gonosom. Pada sel kelamin, jumlah kromosom tidak dalam keadaan berpasangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom, melainkan X saja. Jika sel telur yang mengandung kromosom lain X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan jenis kelamin laki-laki XY. Keturunannya dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan parental P. Keturunan
dalam pewarisan sifat dengan filian F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian pertama tentang penggunaan sifat dalam Menel. Ini mungkin kata kapri sebagai objek penelitiannya karena kata kapri memiliki ciri yang mudah dibedakan dapat dilakukan penelitian. Pertama, Menel menyerahkan kapri dalam satu sifat beda sebut dalam persidangan monohibrida. Kedua, menyerahkan kapri dalam dua sifat beda sebut dengan persidangan dihibrida. Jaringan kulit. Jaringan kulit adalah bagian dari organ tubuh yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai hal, seperti infeksi, dehidrasi, sinar ultraviolet, bahan kimia, cedera mekanis. Inti sel. Inti sel atau nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Sel kulit. Pengertian sel kulit adalah suatu pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Fungsinya, melindungi tubuh dari paparan sinar UV dan zat berbahaya, melindungi tubuh dari paparan kuman penyebab penyakit infeksi, melindungi organ dalam tubuh dari cedera. Kromosom. Pengertian kromosom adalah struktur yang terdapat dalam sel yang menyimpan informasi genetik, yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memproduksi protein-protein yang diperlukan oleh sel. Kromation. Kromation adalah kompleks DNA dan protein yang ditemukan dalam sel eukariotik. Berfungsi untuk utamanya adalah untuk mengemas molekul DNA yang panjang menjadi struktur yang lebih padat dan padat. DNA melilit pada protein histon. DNA melilit pada protein histon merupakan kromosom tersusun dari DNA yang melilit era di sekitar histonin. Berfungsi untuk sebagai golongan untuk membungkus DNA yang seperti benang. Kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua bagian genetik kromosom yang telah direplikasi untuk mempersiapkan pembelahan sel. Kromatid memiliki fungsi untuk menyimpan dan memisahkan informasi genetik selama pembelahan sel. DNA. DNA adalah singkatan dari asam nukleosiribonukleat yang mengandung unit-unit blok membangun biologis yang disebut nukleotida. DNA merupakan molekul yang sangat penting tidak hanya bagi manusia tetapi juga sebagian besar organisme lainnya. DNA mengandung materi keturunan dan gen kita, hal-halnya yang membuat kita unik.